Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Sofwan Jauhari, dalam video edukasi, serial kajian fikih bisnis, ekonomi, dan keuangan. Mudah-mudahan video-video saya yang memang saya buat ini masih sederhana karena sifatnya selfie ya, hanya perangkatnya pakai laptop saja sendirian. Mudah-mudahan bermanfaat. Videonya sederhana, mudah-mudahan kontennya ini bermanfaat untuk melengkapi YouTube ya. Tidak hanya buat nonton gitu maksudnya, biar bisa dibuat belajar lah ya. Khususnya materi fikih muamalat atau fikih bisnis, ekonomi dan keuangan ini saya lihat masih langka. Dan karena itulah saya ingin melengkapi kira-kira sesuatu yang belum ada yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tema yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, seperti yang tadi saya tampilkan, adalah tentang syirkah. Syirkah atau musyarakah. Ya. Syirkah atau musyarakah itu sama aja. Ya. Bahasa Arabnya itu dari kata shin, ro, kaf ya, akar katanya. Jadi itu akar katanya sama dengan kata syirik. Kalau syirik itu menyekutukan Allah, kalau syirkah itu bersekutu. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya model bisnis yang ada di lembaga keuangan syariah atau model bisnis yang bisa kita jalankan itu ada 3 model. Yang pertama adalah jual beli. Jual beli saya sudah buat video-videonya kan, ada jual beli dropship ya, jual beli online ya, ada jual beli murabahah. Kemudian yang kedua adalah jasa. Jasa itu ijarah. Ya, termasuk orang bekerja itu akadnya namanya ijarah. Termasuk penyewaan mobil atau rental mobil, sewa rumah itu masuknya babnya ijarah. Nah, pola yang ketiga dalam berbisnis itu adalah kerjasama. Jadi tolong diingat ya, pola orang berbisnis syariah itu secara globalnya ada 3, polanya pola jual beli, yang kedua adalah pola jasa, yang ketiga adalah kerjasama. Nah, kerjasama ini nanti banyak modelnya. Satu di antaranya adalah yang kita kenal dengan syirkah atau musyarakah. Apa itu syirkah atau musyarakah? Ya, kita lihat syirkah atau musyarakah, kita lihat slide-nya. Syirkah, yang tadi saya katakan, akar katanya dari shin, ro, dan kaf, ya, menyekutukan, syirik, bersekutu. Ya. Nah, syirkah atau al-musyarakah, ini tulisannya, syirkah atau al-musyarakah. Ini kalau nanti lihat di buku-buku yang berbahasa Inggris, ininya bukan pakai Y ya, pakai H. Syirkah atau musyarakah juga pakai H. Secara etimologi, asyirkah berarti al-ikhtilat, percampuran atau persekutuan, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya. Bercampurnya, bisa bercampurnya orang dengan orang, bisa bercampurnya barang dengan barang, termasuk bercampurnya uang dengan uang. Nah, itu syirkah. Nah, kalau bentuknya ya dalam legal hukum di Indonesia, model hukum di Indonesia, syirkah itu modelnya apa nih? Syirkah modelnya bisa model koperasi ya. Koperasi itu juga syirkah. Kan itu persekutuan antara anggota-anggota koperasi. Masing-masing mengumpulkan modal yang dijudulnya apa? Simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela. Itu modal sebenarnya. Nah, jadi perkumpulan orang-orang dengan modalnya. Nah, bisa juga bentuknya PT. Ya, bentuknya PT. Nah, kalau PT ini syirkahnya biasanya lebih luas. Nah, tapi ada juga sih yang nggak luas ya. PT itu kan bisa milik orang sedikit, bisa milik orang banyak. Kalau milik orang banyak, istilahnya TBK terbuka. Nah, itu kalau TBK itu berarti nanti sudah sahamnya perusahaan itu siapa aja boleh ikut, ibaratnya begitu ya. Jadi PT itu ada yang biasa, ada PT yang dalam kurung tulisan lagi TBK, itu artinya terbuka. Kalau TBK berarti siapa aja boleh ikut bergabung dalam syirkah tersebut. Maka nanti akan ada saya buat insya Allah video tentang jual beli saham. Tapi sebelum membahas tentang jual beli saham, kita harus belajar dulu tentang syirkah dan musyarakah. Karena banyak orang yang nggak ngerti saham itu apa, kemudian tiba-tiba langsung mengharamkan. Nah, jadi saya mau ajarkan insya Allah, akan saya sampaikan insya Allah pembahasan tentang jual beli saham, tapi yang kali ini masih dasarnya dulu, yaitu tentang syirkah. Karena syirkah adalah ilmu dasar sebelum kita belajar tentang pasar modal dan saham. Ya, baik. Kalau secara fikih, ini saya kutipkan dari kitab Fiqh Sunnah,
Wa yu'arrifuha al-fuqaha bi annaha aqdun bainal mutasyarikaini aqdun bainal mutasyarikaini fi ra'sil mali war ribah. Yaitu akad yang terjadi antara dua orang atau lebih. Jadi syirkah itu bisa dua orang, bisa lebih. Dua orang saja, itu udah syirkah. Kalau di Indonesia, kalau dua orang saja cukup dengan CV, nggak usah PT sebenarnya ya. Tapi kalau mau PT dua juga boleh. Intinya sih, masalah badan hukumnya di Indonesia mau koperasi, mau CV, mau PT, mau PTT, TPK, terserah saja. Tapi secara fikihnya sama syirkah. Karena syirkah bisa dua orang atau lebih. 100 orang, 200 orang. Nah, kalau udah PT terbuka kan bisa banyak itu, ratusan orang ya. Ini adalah perserikatan antara dua orang atau lebih. Berserikat dalam apa? Berserikat dalam harta dan keuntungan. Harta di sini maksudnya modal. Modalnya mereka berserikat bareng-bareng. Akhirnya apa? Untungnya nanti juga dibagi bareng-bareng. Begitu ya. Oke, itu definisi syirkah. Mudah-mudahan secara singkat sudah paham. Sekarang bagaimana hukumnya? Hukum syirkah itu ya, tidak ada ulama yang mengatakan haram. Semuanya sepakat bahwa syirkah itu hukumnya diperbolehkan. Ya, syirkah itu hukumnya diperbolehkan. Masih saya kutipkan dari kitab Fiqh Sunnah. Masyru'iyatuha, disyariatkannya syirkah itu adalah wahiyya masyru'atun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Jadi ada dalil dari kitab, maksudnya Al-Quran, ada dalil dari Al-Hadis, ada dalil dari ijma'. Ijma' itu konsensus, kesepakatan ulama. Kalau sudah ijma', udah kesepakatan, itu sudah nggak bisa dibantah lagi. Ya, jadi kalau ada yang namanya ijma', fikih itu kalau udah ada ijma', jangan dibantah lagi. Dah, ijma' itu sepakat. Semua ulama di suatu masa telah bersepakat bahwa yang namanya syirkah itu boleh. Jadi nggak usah berdebat lagi, nggak usah diskusi tentang hukumnya syirkah. Sekarang kita cuma perlu tahu, ya, karena kita sedang belajar, dalilnya yang dari Quran yang mana, yang dari hadis yang mana, begitu ya. Oke, kita lihat dalil dari Al-Quran. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shad ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. Surah Shad ya, itu surah 38 ayat 24. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka. Jadi diingatkan di dalam ayat ini ya dua hal setidaknya yang ingin saya tekankan. Kalau orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itu kalau bersyarikah, mereka baik-baik aja. Tapi kalau orang-orang yang tidak beramal soleh, orang-orang yang tidak beriman, nah itu kemungkinan kalau dia bersyarikah, dia saling mendolimi, curang. Gitu. Dari isyarat ini sebenarnya kita bisa nangkep bahwa syirkah itu sebenarnya boleh. Bagi orang-orang beriman, beramal soleh, syirkah itu boleh. Tapi kalau Bapak Ibu ngelihat, itu ada syirkah begini-begini. Nanti dalam jual beli saham, itu dijual beli saham ada yang bohong, ada yang main judi, untung-untungan. Lah, kan udah dibilang dari ayatnya kan, syirkah itu sebenarnya boleh. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman yang menjalankan, ya memang banyak pelanggaran. Katsirum minal khulata, kebanyakan yang berserikat itu memang saling mendolimi satu dengan yang lain, kecuali orang-orang beriman. Maka dalil ya, ayat ini menjadi dalil bagi para fuqaha bahwa syirkah itu boleh. Oke, dalil yang dari hadis. Hadisnya ini malah hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, nama kitabnya Al-Mustadrak. Masyarakat awam biasanya tahunya kitab hadis ya Bukhari sama Muslim ya. Sebenarnya banyak ya. Itu ratusan kitab hadis. Kalau pakai software Maktabah Syamilah aja kita udah nggak usah beli kitab. Saya tuh punya kitab banyak sekali di samping itu, tapi jarang kebuka sekarang. Lebih sering membuka Al-Maktabatus Syamilah pakai software ya. Baik, ini ada hadis yang punya begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ana thalithus syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa idza khana kharajtu min bainihima. Ini hadis sahih ya. Al-Mustadrak itu adalah susulan kalau diterjemahin. Jadi hadis-hadis yang sahih yang dikumpulkan oleh Imam Hakim yang derajat kesahihannya adalah sederajat dengan Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, begitu. Artinya begini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, nah, itu firman Allah, ini hadis qudsi namanya. Ana thalithus syarikaini, aku adalah
pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Jangan dibilang saya orang ketiga loh ya. Saya melihat beberapa orang menerjemahinnya salah. Saya adalah orang ketiga. Ini bukan orang, ini firman Allah ini ya. Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Malam yakhun ahaduhuma sahibahu. Selama satu di antara keduanya itu tidak berkhianat. Nah, faidah khana kharajtu min bainihima. Kalau sudah ada yang berkhianat, saya keluar dari keduanya. Ini artinya apa? Allah membersamai orang yang berserikat. Allah ridho dengan orang yang berserikat. Kalau ada orang yang bersyirkah atau musyarakah, boleh bahkan Allah membersamai, Allah bersama keduanya. Dengan catatan, jangan ada yang berkhianat. Kalau sudah ada yang berkhianat dalam syirkah, udah, itu Allah tidak ridho, Allah tidak membersamai mereka. Nah, itulah dalil syirkah yang kedua yang dari hadis. Nah, sekarang dalil yang ketiga, ijma tadi saya sampaikan ya. Nah, ini kesepakatan ulama. Kitab Fiqh Sunnah sudah menyebutkan. Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu ini juga kitab fikih kontemporer yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili, ulama dari Syam ya, menyatakan wattafaqal ulama'u ala anna syirkatal inan jaizatun sahihah. Para ulama bersepakat bahwa syirkatul inan itu adalah jaizatun. Artinya boleh, sahihatun, dan sah. Loh, ada syirkatul inan. Syirkatul inan itu syirkah apa nih? Nah, kita lihat. Syirkah itu macam-macam ya. Syirkah itu macam-macam. Nah, pokoknya sekali lagi ya, yang mau bertanya tentang jual beli saham nanti. Nah, ini pahami dulu ini. Syirkah itu ada 4 model. Ini kalau syirkah permodalan ya. Jadi ketika orang mau menjalankan suatu bisnis, syirkah atau musyarakahnya itu ada beberapa model. Ada yang namanya syirkatul inan. Ini syirkah yang paling applicable, yang paling mudah diterapkan, yang paling banyak diterapkan adalah syirkatul inan. Di mana syirkatul inan itu bentuknya adalah jumlah modal para syarik, setiap orang yang berserikat tidak harus sama. Yang di sini saya tulis bentuknya bisa perseroan, PT, ataupun perseroan yang TBK, terbuka. Saya bilang itu the best syirkah. Syirkah yang paling bagus itu syirkatul inan. Paling mudah. Kalau nyari modal yang sama itu susah gitu. Kalau syirkatul mufawadoh, jumlah modalnya harus sama. Nyari ketemu orang yang modalnya sama semuanya nggak gampang prakteknya. Nah kalau TBK kan susah. Kalau TBK kan orang mau beli 1 lot, 2 lot, 3 lot, 100 lot, silakan aja. 1 lot itu 100 lembar saham ya. Itu kalau mufawadoh nggak bisa, ada susah diterapkan. Syirkatul abdan, ini syirkah dalam pekerjaan atau fisik. Nah ini saya kasih contoh akuntan. Seandainya nih ya, saya punya perusahaan. Saya kepingin ada yang mengaudit perusahaan saya. Oke lah, saya mencari akuntan 3 orang. Tolong lakukan audit ya terhadap perusahaan saya. Nah, dia bisa saja berserikat dalam bentuk fisiknya, nggak perlu modal. Kan cuma saya suruh kerja aja. Pokoknya kamu bertiga kerja di perusahaan saya, nanti saya bayar. Nah, itu syirkatul abdan. Ya. Yang bersyirikah di sini hanya fisiknya orang-orangnya aja. Mereka berserikat dalam suatu pekerjaan. Tidak perlu modal. Yang terakhir ada syirkatul wujuh. Syirkah perserikatan nama baik. Ini sering dipakai oleh para lawyer. Nah, ini kan lawyer-lawyer itu kan suka berserikat, memberikan apa ya, istilahnya apa ya di dalam lawyer itu, firma hukum atau apalah saya nggak tahu namanya, berserikat. Nah, itu kadang-kadang mereka-mereka yang berserikat ini tidak bekerja, nanti dilimpahkan lagi kepada orang lain. Mereka hanya nama baiknya saja. Paling-paling nanti kalau ada kesulitan, yang repot-repot, susah, baru mereka yang membantu. Tapi yang mengerjakan nanti ahli-ahli hukum yang di bawahnya. Nah inilah kira-kira penjelasan tentang syirkah. Mudah-mudahan bermanfaat. Tolong diingat, insya Allah setelah belajar syirkah, nanti kita boleh belajar pasar modal, termasuk saham, reksadana, ya, efek, sukuk, dan lain sebagainya. Insya Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.